kita sudah sampai nih di Walai Batik Minahasa. Kita lihat ke dalam yuk batik-batiknya. Ya. Selamat siang Pak Feldi. Selamat siang, aduh. Apa kabar? Ketemu lagi kita, kenalkan Mas Yofi. Selamat datang di Walai Batik Minahasa. Ya, senang banget kita bisa sampai di sini. Iya, akhirnya ke sini setelah yang kemarin. Saya melihat ada peragaan busana dari Batik Minahasa Batik untuk Minahasa. Acara kebudayaan yang akan dibawa ke Rom. Ya. Nah, itu membuat saya kok Batik Minahasa ini sekarang punya batik gitu. Jadi kita pengen tahu lebih banyak. Jadi setelah setahun yang lalu kemarin ada peluncuran Galeri Indonesia Kaya. Di situ dipertunjukkan bagaimana proses membuat batik. Itu kemudian menginspirasi kami karena di berbagai daerah sudah ada batik dan kebetulan saya dari Sulawesi Utara, dari etnis Minahasa juga belum ada batik. Padahal kita punya tradisi, punya sejarah. Dulu orang tua kami dulu di zaman kolonial juga menggunakan batik. Dan setelah itu tidak ada lagi. Sampai sekarang orang Minahasa masih senang menggunakan batik. Dan kami akhirnya melakukan research, meneliti, ternyata banyak motif-motif menarik di Minahasa ini. Motif-motif kuno yang kami setelah di research, diteliti, itu sudah tua sekali. Bahkan ada yang 400 tahun sebelum Masehi. Itu kami peroleh dari artefak sejarah budaya Minahasa. Lalu apa yang kira-kira membuat Mas Feldi yakin bahwa ini akan menjadi batik dengan kekhasan khusus Minahasa? Selama ini yang kita kenal batik berasal dari Jawa, kemudian dengan motif-motif yang sudah ada seperti sekarang ini. Nah, kita di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa juga memiliki simbol, makna-makna simbolik ya. Ada dari waruga, ada yang dari misalnya dari tanaman, tumbuhan, hewan-hewan yang selama ini menjadi simbol-simbol di tanah Minahasa. Setelah diteliti, di research, ternyata motif-motif di Minahasa itu lebih dinamis, lebih agak kurang, memang tidak detail tapi lebih ekspresif begitu. Misalnya menggambarkan. Desainnya juga sepertinya gambar-gambarnya bisa besar. Kalau di Jawa kan ada istilah isen-isen ya. Jadi biasanya tuh setiap batik tuh penuh dengan isen-isen itu kalau daerah Jawa. Ada detail-detailnya lebih. Kalau ini sepertinya memang agak beda ya. Iya. Sesuai dengan ekspresi orang Minahasa ya. Betul. Karena dan memang langsung menonjolkan, misalnya seperti yang saya pakai ini, di sini ada burung manguni ya. Langsung kita distilasi menjadi bentuk yang menyerupai seperti burung manguni. Tinggal dibikin ornamen supaya lebih menarik. Seperti ini ya, gambar yang cengkeh tadi juga banyak ya. Ya, cengkeh. Salah satu daerah penghasil cengkeh. Ya Pak Feldi, selain cengkeh yang saya lihat secara sekilas ada di motif-motif yang batik Minahasa ini, ada motif apa lagi? Ada beberapa, mari kita lihat. Mari. Ini ada beberapa motif yang saya sebutkan tadi, antara lain, nah ini yang motif diambil dari waruga, tapi ini juga sebetulnya dari burung, sayap burung, namanya burung pisok. Nah, terus yang ini tawaang. Ini juga memiliki makna khusus bagi orang Minahasa karena ketika buka lahan baru harus menanam tawaang seperti ini. Seperti gitu. Seperti ini burung juga ya? Ya, ini burung manguni, masih sama seperti burung manguni juga, tapi dalam bentuk yang berbeda. Gitu. Kalau untuk warna-warnanya sendiri, ini apakah ada kekhasan yang akan ditonjolkan saat ini atau ini hanya mengikuti tren pada saat ini? Ya, kalau warna khusus orang Minahasa memang lebih ke merah hitam ya, tetapi kita kemudian mengembangkan ke warna-warna yang lain juga, begitu sesuai dengan nilai-nilai estetika yang cocok dengan motif-motif. Tadi Pak Feldi bilang baru 1 tahun. Apakah pemuda-pemudi di sini sudah mengenal atau mengetahui bahwa mereka sekarang ini punya batik khas Minahasa? Sejauh ini kemudian orang mulai melihat dan mulai mengenal, karena lebih mudah, itu yang saya bilang tadi, karena kita memiliki makna simbolik. Jadi begitu orang melihat, oh ya kok ada tawaang, kok ada cengkeh gitu ya. Jadi orang langsung merasa diwakili begitu, karena beda dengan abstrak. Kalau ini langsung kelihatan ada identitas ada identitas ya? Betul. Dan akhirnya banyak anak-anak muda yang datang, ada yang mau belajar,
bagaimana proses pembuatannya gitu, seperti itu. Sejauh ini perhatian pemerintah daerah pada industri ini seperti apa yang dirasakan oleh Pak Febri? Pada dasarnya karena kita lahir dari usaha sendiri, datang dari niat agar supaya mengangkat nilai-nilai budaya lokal, kami masih berjalan sendiri, tapi kami juga mengkoordinasikan dengan pemerintah karena untuk bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi kami, karena akhirnya kita sudah punya pengrajin, sudah punya binaan-binaan di beberapa daerah. Selain ini kami juga membina agar supaya mengajak masyarakat yang lain untuk ikut berkreativitas, dan akhirnya kami butuh pemerintah dan kami berdiskusi dengan mereka. Dan sejauh ini sudah terbangun komunikasi. Sudah terbangun komunikasi, tinggal tindak lanjutnya seperti apa. Betul. Ya. Kita harusnya bisa lihat ke dalam nih bagaimana prosesnya. Tapi pemirsa jangan lupa ada kuis yang selalu menjadi persembahan dari Galeri Indonesia Kaya. Caranya gimana Mbak Renita? Untuk informasinya detailnya di www.indonesiakaya.com atau ikuti melalui Twitter @indonesiatweet atau @indonesiakaya. Dan sekarang Mbak Renita akan melihat gimana proses di belakang. Mau lihat. Kalau aku sih mau coba-coba baju. Iya. Kalau gitu. Jadi kita bagi tugas ya. Saya ke belakang ya. Oke. Mari silakan saya mulai lihat dulu ya Mas. Iya. Nah, pemirsa, sekarang saya sedang melihat secara langsung proses pembuatan batik Minahasa. Kita tanya-tanya langsung ya. Halo, saya Renita. Ya. Bisa dijelaskan mengenai proses pembuatan batik Minahasa ini? Ini yang sekarang sedang dilakukan adalah? Sekarang yang sedang dilakukan adalah cap batik dengan motif burung manguni. Oh, burung manguni ya. Lalu ini ada tulis juga ya? Ini sementara juga ditulis yang motifnya adalah Toar Lumi Muut. Manusia pertama yang ada di Minahasa. Prosesnya sekitar? Ini prosesnya sekitar 2 bulan. Baru bisa selesai. Yang di belakang sana untuk proses pewarnaan. Jadi semua proses dilakukan di sini. Mulai dari proses cap, tulis, dan pencampuran warna, pewarnaan, pelorotan, atau perebusan, semua dilakukan di dapur sini. Oke, kalau begitu Bu, terima kasih atas penjelasannya. Sampai ketemu lagi ya. Nah, pemirsa sudah dilihat langsung ya bahwa proses pembuatan batik Minahasa itu dilakukan di sini, bukan di Pulau Jawa. Sekarang saya mau lihat Mas Yofi pilihan batiknya seperti apa. Yuk. Bagus ya? Wah, pilihannya bagus. Ini kan motif tonas ya, khas ini. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia itu kreatif. Dan Indonesia itu keren. Indonesia kreatif, Indonesia keren. Indonesia keren, betul. Nah, ini setelah ini kan kita udah lihat kain, kita mau lihat tarian di Minahasa Utara ya. Betul. Tapi ini aku bawa aja deh, aku simpen nanti aku ganti baju lagi. Sama nambah lagi yang lain. Yang lain ya. Yuk.